warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Nabila Dukalang dengan NIM 91142204. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi, jurusan Pendidikan Ekonomi angkatan 2022. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan investasi saham dan obligon. Baik, langsung saja kita masuk di pengertian. Investasi saham adalah pemilihan atau pembelian saham-saham perusahaan oleh suatu perusahaan lain atau perorangan dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan tambahan di luar pendapatan dari usaha pokoknya. Dapat diartikan bahwa saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang diperbandingkan di bursa efek. Jenis-jenis saham dapat dibagi menjadi dua kategori antara lain. Jenis saham ditinjau dari kemampuan dalam hak tagih. Yang pertama, saham biasa atau common stock merupakan saham yang mendapatkan pemiliknya paling junior terhadap pembagian dividen dan hak atas harga kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut likuidasi. Yang kedua, saham preferred atau preferred stock adalah saham yang merupakan gabungan antara obligasi dan saham biasa. Menurut James MRV 2013, obligasi merupakan bentuk surat utang yang dikenangkan bunga. Jenis saham ini dapat menghasilkan pendapatan tetap, namun terkadang juga bisa tidak mendapatkan keuntungan seperti yang diharapkan. Pemegang saham preferred memiliki hak atas dividen tetapi dan pembayaran terlebih dahulu jika terjadi likuidasi di perusahaan terkait. Saham preferred juga terbagi ke dalam beberapa jenis. Jenis saham ditinjau dari kinerja perdagangan. Yang pertama, saham unggulan. Jenis saham ini biasa disebut blue chip stock. Ini merupakan saham biasa dari suatu perusahaan memiliki reputasi tinggi. Bisa jadi termasuk ke dalam leader industri, sejenis dan memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten, termasuk dalam membayarkan dividen kepada pemegang saham. Yang kedua, saham pendapatan atau income stock merupakan saham biasa dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Jenis saham ditinjau dari cara pemeliharaannya. Yang pertama, saham atas unjuk atau brother stock, tidak tertulis nama pemilik sehingga mudah pindah tangan ke investor lain apabila diperjualbelikan. Yang kedua, saham atas nama atau register membuat identitas pemiliknya, termasuk bagaimana cara perahlian dan prosedurnya. Baik, kita akan masuk di pengertian obligasi. Obligasi merupakan jenis investasi jangka panjang. Modal yang harus dikeluarkan untuk investasi obligasi relatif cukup besar untuk investor individu. Nilai obligasi yang diperjualbelikan biasanya dalam satuan yang cukup besar. Semakin pendek durasi obligasi, berarti semakin kecil pengaruhnya terhadap tingkat suku bunga. Semakin panjang durasinya, maka semakin sensitif terhadap perusahaan suku bunga. Anda dapat menjual obligasi yang Anda miliki pada pihak lain di pasar sekunder, sesuai dengan nilai atau harga pasar sebelum obligasi tersebut jatuh tempo.